أردت علم أهوال القلب فانظر إلى الأحياء وغيره من مصنفات. وهذا العلم فرض عين وغيره فرض كفاية إلا مقدار ما يؤدى به فرائض الله تعالى وهو يوفقك حتى تحصله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yushi'uhu wa yukafi mazida salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa syafi'ina wa muqtadana wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim liman sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني والمشرب صالحا يا عبادني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبرين داخل الداخل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يمن مقاليد الأمور كلها بيده فيدي جوج العمل كله يفتاه يا عليم افتح لنا فتى قديما مبينا يفتاه يا عليم يفتاه يا عليم قال المؤدب مسلم سليمان حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي في تعريف أيها الولد إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في الدارين آمين. ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيها الولد اسمع مني كلاما آخر وتفكر فيه حتى تجد خلاصا. لو أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يجيئك زائرا فأنا أعلم أنك في تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح ما علمت أن إن نظر السلطان سيقع عليه من الثياب والبلد والدار والفروش وغيرها. آخر العالم. الحمد لله. Mudah-mudahan kita berkumpulnya kita saat ini salah satu taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala, melantunkan puji syukur terhadap segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik lahir atau batin setiap detik nafas kita melalui lisan kita, dan mudah-mudahan sampai ke dalam hati kita dan sampai tekad dalam hati kita untuk menampakkan selalu di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ia melihat ucapan kita, perbuatan kita sesuai dengan apa yang diinginkan olehnya, sehingga Ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, sehingga kita mampu menjalankan iyyaka na'budu. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita dimantapkan langkah kita dalam mengikuti jejak langkah Nabi kita dan mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan anugerahnya terhadap setiap kita, sehingga Allah jadikan kita hamba yang dicintainya, dicintai oleh Nabi Muhammad, dan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Abu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Tadi dijelaskan oleh Imam Ghazali sedikit dari yang sebelumnya, berpaling dari segala ikatan, kaitan, hubungan dengan dunia, dan kita membersihkan diri kita, nafsu kita dari akhlak yang tercela, menyibukkan dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan beribadat kepadanya. Ibadat merupakan tanda cinta kita kepada Allah, dan kita berupaya untuk dicintai oleh Allah, bersifat dengan sifat-sifat yang baik, dan tidak melalui seseorang hamba atas hari dan malam kecuali mungkin kematian ia berada di hari tersebut atau di malam tersebut. Karena umur kita tidak, kalau tidak siang malam, kalau tidak siang malam. Kalau kita melampaui malam ini, wallahu a'lam, mungkin siang ini. Kalau kita mampu melampaui siang ini, berarti malam ini. Kita lanjutkan. Ayyuhal walad, duhai anakku. Sekali lagi, seseorang guru harus ketika ia ingin berhasil menjadi seorang guru teladan,
harus menganggap murid-muridnya bagaikan anaknya. Bahkan mungkin jauh lebih besar perhatian seorang guru dengan murid-muridnya, lebih mungkin dari anak-anaknya. Karena anak-anaknya bagaikan anak, harus dijaga, harus dilindungi. Jangan sampai ia sakiti dan lainnya. Karena amanat yang dititip oleh Allah melalui kedua orang tuanya untuk kita didik, agar ia menjadi seseorang hamba yang dekat dengan Tuhannya Allah, Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia menjadi seseorang manusia hamba sukses dunia akhirat. Amanat seorang amanat, dua orang murid amanat, dua, tiga murid berarti tiga amanat, 100 murid berarti 100 amanat yang dititip oleh Allah kepada kita. Sedangkan amanat itu Allah mengatakan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami pernah ajukan, tawarkan amanat itu terhadap langit 1 sampai ke 7, bumi 1 sampai ke 7, wal jibal, gunung-gunung yang gagah-gagah itu, Bang. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Maka mereka enggan untuk menerimanya, mengemban amanat tersebut, dan mereka merasa takut, khawatir terhadap diri mereka. Langit takut, merasa takut, khawatir terhadap dirinya. Begitu juga bumi, begitu juga gunung-gunung yang ada. Wa hamalahal insan, dan membawa amanat itu, mau mengemban amanat itu manusia. Ternyata langit itu punya rasa. Allah mengatakan fa'abaina wa ashfaqna minha. Langit dan bumi dan gunung-gunung itu enggan, menolak dan merasa khawatir terhadap dirinya, takut tidak mampu mengemban amanat yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata seakan-akan Allah menyatakan langit itu bernyawa, dan bumi itu bernyawa, gunung itu bernyawa, dan semua yang ada di muka bumi ini apapun dia bernyawa. Allah mengatakan dalam kalimat yang lain, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun yang ada di muka bumi ini kecuali yusabbih bihamdi, ia bertasbih kepada Tuhannya Allah selalu dengan mengucapkan puji syukur, puja-pujian terhadap Tuhannya Allah. Walakin la tafqahuna tasbihum. Allah mengatakan akan tetapi kalian wahai manusia tidak memahami tasbih mereka. Tasbih sampai kurma, kalau ada kurma bertasbih, sampai biji kurma itu tasbih, semua bertasbih. Dinding yang kita lihat ini, tiang yang kita lihat ini, foto-foto yang kita lihat ini, tulisan yang ada, atap yang ada, lampu yang ada, pipa yang ada, bertas Allah illa yusabbihu wa in min syai'in, tidak ada satu pun sesuatu apapun ia selain Allah Subhanahu. Apapun bertasbih, ada lembaran kertas bertasbih kepada Tuhan. Dan Allah Subhanahu jadikan kita mampu untuk mengemban amanat dan tidak berkhianat terhadap amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mensyukurinya. Mata amanat, telinga amanat, lisan amanat, tangan, kaki, perut, kemaluan amanat, hati amanat, akal amanat, waktu amanat, dan semua amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Allah tidak minta muluk-muluk, Allah tidak minta untuk bayar atau ada pajaknya setahun sekali, tidak. Allah hanya minta setahun sekali dari diri kita, tubuh kita hanya 3 kilo paling banyak. Beras setahun sekali 3 kilo beras, sedangkan kita kalau beli beras itu tidak 3 kilo, sekarung 2 kali. Agar bersih matamu, agar bersih telingamu, agar bersih lisanmu, agar bersih tangan, kaki, perut, kemaluanmu,
agar bersih lahirmu, agar bersih batin. Ayuhal walad, duhai anakku. Begitu juga seorang murid harus menganggap gurunya bagaikan orang tuanya. Kalau terjalin hubungan yang baik, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, seorang guru menganggap muridnya anaknya, seorang murid menganggap guru anaknya, sehingga guru menyayangi anaknya dan murid menghormati gurunya dan menghargainya, insyaallah sukses. Insyaallah mau tidak mau dalam kehidupan ini pasti ada alaik, ikatan antara kita dengan sesama. Hablum minallahi wa hablum minan, untuk sampai kepada Allah dan Rasul juga ada hablum minan. Tidak bisa seorang sampai dengan sendirian, walaupun tidak mustahil ya, walaupun tidak mustahil. Tapi secara umum Nabi bisa al-ilmu bita'allum, ilmu itu dengan cara belajar. Ada orang yang mendapatkan ilmu tidak belajar tiba-tiba jadi orang alim, dapat ilmu ladun, tapi ada wasilahnya. Ada wasilahnya. Wattaqullah wa yu'allimukumul. Ada wasilahnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga seseorang hamba kenyang tanpa makan, walaupun biasanya kenyang itu dari makan. Tapi ya tidak harus makanan itu juga kadang-kadang tidak harus nasi dan lain sebagainya. Bisa dengan cara berzikir ya menjadi kenyang. Malaikat tidak makan, makannya ibadah dan zikir. Hidup aja malaikat yang umurnya puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun tidak makan, tidak minum, hidup tidak malaikat. Makanlah malaikat. La akla lahum wa la naum malahum. Malaikat tidak punya abah, kada juga punya mama. Makan tidak, tidur, minum tidak, tidur Subhanallah, ada makhluk seperti itu, tidak punya abah, tidak punya ibu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, hidup aja, sehat aja, tidak ada rumah sakit buat malaikat, ada. Ada rumah sakit buat malaikat, kenapa? Barangkali malaikat masuk angin, tidak makan. Tidak ada, Masya Allah. Tapi biasanya segala sesuatu ada aturannya. Hujan tidak langsung turun, dilihatkan oleh Allah dulu. Ada awannya mulai menghitam baru turun. Walaupun kadang-kadang turun tidak tahu, daunnya turun. Awan tidak ada, kelihatan gelap tidak ada, tiba-tiba ya. Barangkali bisa seperti itu. Tapi karena jarang itu terjadi, dianggap mustahil bagi akal. Al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Ilmu itu dengan belajar. Ta'allam falaysa an-naru yuladu aliman. Isma' minni kalaman akhar. Dengarkanlah wahai anakku, duhai anakku. Dan kita sebagai umat ini yang hidup setelah Imam Ghazali meninggal hampir 1000 tahun yang lalu. Hampir 1000 tahun, beliau meninggal hampir 1000 tahun yang lalu. Kalau tidak salah tahun 505 Hijriah. Sekarang 1447. Hampir 1000 tahun yang lalu Imam Ghazali meninggal. Masya Allah, karya-karya beliau sampai sekarang ada dibaca. Dan beliau mengatakan ayuhal walad bukan hanya untuk muridnya, yang karena sebabnya beliau tulis karya ini, dan setiap yang membacanya beliau mengatakan ayuhal walad, duhai anakku.
Semua kita bagaikan anak beliau. Kata Rasulullah mengatakan, abahmu itu mamamu tiga. Pertama yang melahirkanmu, yang kedua yang menikahkan anaknya kepadanya, abah mertua, mama mertua. Yang ketiga yang mengajarkanmu abahmu, gurumu, yang laki, abahmu, yang perempuan, ibu, guru kita. Ayuhal walad. Seakan-akan Imam Ghazali baru meninggal, atau mungkin seakan-akan Imam Ghazali masih hidup. Ayuhal walad, duhai anakku, isma' minni kalaman akhar, dengarkanlah engkau dariku kalaman akhar, ucapan yang lainnya, nasihat yang lainnya, yang kau harus perhatikan. Wa tafakkar fihi, dan renungkanlah. Tafakkar, berfikirlah, renungkanlah, gunakanlah akalmu untuk berfikir, merenung. Fihi, pada ucapkanku ini yang lain, selain yang beliau telah sebutkan. Hatta tajida khalasan, sehingga sampai puncaknya, tajid, engkau akan dapatkan khalasan, jalan keluar, lepas dari segala hal yang membuat engkau celaka, binasa, membuat murka Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan ucapanmu, lahir batinmu, antara engkau hablum minallah dan hablum minan nas. Karena hablum minan nas itu lebih repot daripada hablum minallah. Kalau hablum minallah yaman, Allah bukakan pintu taubatnya 24 jam. Rasulullah mengatakan Allah bentangkan namanya ampunannya di siang hari buat orang yang salah malam hari, dosa malam hari, maksiat malam hari. Allah bukakan ampunannya, bentangkan ampunannya di malam hari buat orang yang berdosa, maksiat siang hari. Tidak ada penjaganya. Tidak ada penjaganya. Tapi kalau manusia, wallahu a'lam, kalau kita banyak petis, alhamdulillah banyak fulus, tak jadi masalah. Kita salah, minta maaf, dan dimaafkan. Seorang uang 1 juta, 2 juta, kira-kira dimaafkan tak? Ulun maafkan. Apalagi kalau 10 juta. Kira-kira maafkan tak? Maafkan, alhamdulillah. Kita ikhlas betul, maafkan betul. Tanda tangan. Siap tanda tangan. Mudah-mudahan di hati, yang mudah-mudahan salah lagi ini orang. Kalau tidak ada, kalau tidak maafkan, repot. Rasulullah mengatakan tidak ada kezaliman yang dilakukan oleh penghuni surga terhadap penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala sebelum ia masuk ke dalam surga, kecuali Allah adili terlebih dahulu sampai penghuni surga tersebut merasa adil. Karena apa? Karena kesalahan yang dilakukan oleh penghuni neraka itu sudah diselesaikan oleh Allah secara. Begitu juga sebaliknya. Tidak mungkin penghuni neraka masuk ke dalam neraka selagi dia masih ada kezaliman terhadap penghuni surga, kecuali diadili dulu sebelum dia masuk ke dalam neraka. Setelah namanya diadili secara adil, baru masuk ke dalam neraka. Seperti itu. Bahkan bukan hanya manusia yang diadili kala itu oleh Allah, namanya makhluk yang lainnya pun diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semut merasa kita zalimi, kita injak dengan sengaja, hati-hati. Ini dulu kata semutnya, ijam dulu, ya Allah, menginjak ulun, kata semutnya. Kada berasa sidin, sengaja sidin menginjak ulun kada terima. Harus ijam diadili ya Rabb. Oh, kata Allah begitu. Kalau begitu injak, diinjak sama jadi ganal semutnya, jadi halus ijamnya, diinjak oleh semut, sampai semut itu merasa diadili, baru ijam masuk surga. Masya Allah. Makanya bulan ini bulan istighfar. Bulan banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu
Walaupun setiap saat, waktu, detik, nafas kita, bulan apapun, bulan hari istighfar Bang. Rasulullah mendidik kita habis salat 5 waktu, astagfirullah, 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 baru Allah man tasalawatu la ilaha illallah syarikalah. Baru nanti habis doa, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim 3 kali lah. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Masyaallah. Belum lagi nanti ada yang Habibullah Haddad mengatakan baca astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin, paling tidak 10 kali habis salat. Masyaallah, barangkali kita memiliki kezaliman terhadap seseorang mukmin tanpa kita sadari. Ketika saudara kita melihat muka kita cemberut, merangut, jar kayak malaikat Malik, kira-kira salah tak kita? Salah. Kadang-kadang kita paham kan, sengaja kita rangut sih itu teman. Salah kan? Harusnya kan senyum. Enggak, kata sahabatnya, enggak ada seseorang yang banyak tersenyum di muka-muka para sahabat yang melebihi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merangut sekali ditegur oleh Allah, "Sawalla anja'ahul a'ma wa yudrika la yasaka wa yatadhakkaru." Sampai Allah menyebutkan dalam surat Abbas pada Nabi besar Muhammad merangut itu karena ada hikmahnya. Bukan merangut karena tidak suka terhadap Ibn Maktum, Abdullah bin Maktum, tidak. Menunjukkan muka seperti itu agar tidak dilecehkan oleh kufar Quraisy, pembesar-pembesar mereka, Abu Jahal dan lain sekelas Abu Jahal. Kenapa? Karena mereka wataknya seperti itu. Mereka tidak mau tersenyum kepada orang-orang yang mereka anggap hina, rendah. Apalagi orang buta, kada ada pulus lagi. Miskin lah. Sudah buta miskin. Kalau Rasulullah menghadapnya dengan senyum dan menyapanya, ini bukan kelas kita Muhammad. Makanya Rasulullah merangut. Karena itu Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu. Kalau kita kan memang merangut kebiasaan. Memang muka parangut kita nih bahasa kita ya. Bukan merangut, muka parangut, kayak tersasar, bukan tersasar, kasasat. Nah, biasakan tapi jangan senyum terus, Bang. Kalau dahulu kan orang senyum, orang lihat ini udah panas. Tapi sekarang kan kalau orang senyum di jalan, barangkali dia punya HP, Bang, lihat telinganya, Bang. Kalau telinganya itu ada namanya headsetnya, berarti lagi nelpon. Nah, berarti ada sebabnya bagi telepon. Tersenyum sambil tersenyum ketika dia bicara, Masya Allah. Kalau orang selalu senyum itu, apalagi setiap dia tersenyum, insya Allah sihir akan mampu menembus orang tersebut yang selalu tersenyum. Kalau orang merangut sekali sihir langsung kena marah. Kalau orang yang sering senyum itu enggak. Bajuz. Bihkuhud tabassum wal masyul huwaina wa nawful ighfa ma siwa khalqin nasim wala ghairu muhayyahur rawdatun ghanna aw rahmatun kulluhu wa hasbun wa azmun wa bagarun wa ismatun. Itu sifat Nabi Agung Muhammad. Kalau anak pondok harus belajar puasa ya. Jangan nurutin Habib, tidak puasa-puasa. Ada semuanya apa? Puasa. Pertama bulan Rajab ini bulan Allah, bulan haram.
Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau mengatakan barang siapa berpuasa di bulan haram, Kamis, Jumat, Sabtu, Allah berikan pahala seperti orang yang beribadat 700 atau 900 tahun namanya. 3 hari. Wa tafakkar fi, renungkanlah dalam apa yang akan aku ucapkan saat ini akan datang, hatta tajida khalasan, sehingga kau dapatkan untuk dirimu khalasan, jalan keluar, sehingga engkau selamat dari penyebab murka Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dan mampu memanfaatkan saat waktumu untuk mensyukuri nikmatnya. Karena ibadat yang diminta oleh Allah kepada kita syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Lau annaka, andaikan sesungguhnya engkau, andaikan engkau sungguh, ukhbirta, engkau telah diberitahu, anna sultana ba'da usbu'in, sesungguhnya seorang sultan, seorang raja, pejabat, presiden, gubernur atau lainnya, ba'da usbu'in, setelah 1 minggu ini, dalam 1 minggu ini, yaji'u kazairan, dia akan datang kepadamu, zairan, berkunjung, berziarah, berhelang bahasa kita. Fa ana alam, dan aku, kata beliau, alam, betul-betul tahu, yakin, annaka fi tilkal muddati, sesungguhnya engkau fi tilkal muddat, selama itu, di masa itu, dalam seminggu itu, la tashtagilu, tidak akan menyibukkan dirimu, illa bi islahi ma alimta, kecuali bi islah, memperbaiki, membenahi, ma alimta, apa yang kau tahu, yakini, anna nadhra sultanu, sesungguhnya pandangan sultan itu, saya kau alaihi, akan namanya jatuh pada terhadapnya. Artinya akan tertuju atas hal itu. Minathiab, dari pakaian apa yang kau pakai. Pakai namanya batik kan. Sekarang di Indonesia kan batik. Untuk apa? Menghargai seorang sultan, raja yang datang. Atau pakai baju kaos. Pakai baju bagus, yang paling bagus, yang paling namanya dilihat sopan untuk menghadapi sultan, namanya itu yang kita pakai. Enggak baju kaos, apalagi celana gantung. La ilaha illallah. Ngadap sultan, ngadap raja pakai celana Sultan bilang, ini kekurangan kain enggak? Apa perlu saya tambahi kain? Biar enggak kelihatan namanya kekurangan, namanya kain. Enggak lihat, enggak enak diri. Ya, padahal Islam itu indah. Islam itu indah, kelihatan indahnya. Sopan. Enak dilihat. Walaupun ya pakaian seorang mukmin itu, muslim itu sarung, Bang. Celana itu di bawah sarung. Rasulullah pernah mendoakan kaum laki dan perempuan yang pakai celana, Rasul mengatakan, Allahumma arham mutasawwirin minal rijal wal mutasawwirat minan nisa. Ya Allah, curahkanlah rahmatmu terhadap kaum laki-laki yang pakai celana dan kaum perempuan yang pakai celana. Maksudnya celana dalam. Dan celana dalamnya bukan sempak, bukan segitiga yang panjang itu namanya, panjang. Ya, yang panjang. Kalau bisa celana dalamnya menutupi lutut. Setelah itu ada sarung, sebagaimana pakaian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Celana itu maksudnya itu. Bukan celana jin, bukan celana yang ada, bukan. Yang didoakan Rasulullah itu celana itu. Kalau celana yang ada ini di masa penjajah Belanda, karena penjajah Belanda pakai celana itu, maka ada salah satu ulama, kalau tidak salah di Banten, beliau berfatwa bahwasanya pakai celana hukumnya haram. Sekali lagi bukan celana dalamnya, pakai celana yang ada, apalagi jin dipakai, la ilaha illallah.
Celana. Beliau berfatwa haram. Kenapa? Karena pakaian penjajah. Maka beliau berfatwa haram. Kenapa? Karena kita haram untuk meniru orang yang bukan apalagi sudah bukan muslim, penjajah lagi. Itu pendapat beliau. Tapi yang dimaksud lagi yang masuk celana itu yang didoakan Rasulullah itu celana dalam. Di bawah sarung. Dalam sarung itu ada celana. Baik bagi kaum laki-laki, begitu juga bagi kaum perempuan. Agar barangkali kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mungkin siup tengah jalan, jadi auratnya tidak terlihat, tidak terbuka. Jadi pakaiannya wal badan, tubuhnya boleh beli apa? Beli roll on. Beli parfum yang paling mahal. Tadinya biasa pakai cap ular, ditinggalkan cap ular. Beli minyak wangi sultan. Beli minyak wangi sultan yang harumnya nyaman. Beli minyak wangi colet, beli minyak wangi semprot. Kenapa? Karena sultan mau datang, beli semprotan buat ruangan. Kenapa? Sultan mau datang. Wadar, mulai rumahnya dihiasi-hiasi. Selamat datang sultan. Selamat datang Raja Hashim. Wal furush, begitu juga furusnya, permadaninya. Dihampar bang, tadinya keramik aja dibelikan permadani yang mahal, dihampar, disiapkan namanya kayak begini nah, Masya Allah. Habib kan kayak raja begini nah, Masya Allah, duduk sini kayak raja. Dibelikan, disiapkan. Yang tadinya setiap hari makan nasi kuning, ini makan nasi kebuli, kambing guling. Bukan hanya kambing guling, unta guling. Kenapa? Untuk menghormati dan menghargai raja. Apapun yang ia mampu untuk ia lakukan, ia lakukan. Kenapa? Untuk menghormati sang raja wa ghairiha dan selainnya. Siapkan kado khusus buat raja. Walan, dan saat ini tafakkar ila ma asyartu bihi, tafakkar, renungkanlah, berpikirlah. Gunakan akalmu untuk berpikir, bertafakkur, merenung. Jangan melihat aja, tapi melihat sambil merenung, bertafakkur. Ila ma asyartu bihi, kepada ma asyartu, apa yang aku isyaratkan bihi dengannya. Fa innaka fahimun, karena sesungguhnya kau itu orang yang faham, mengerti, punya akal, waras bahasa kita, bukan bungul bebal. Fahim. Wal kalamul farad, dan ucapan al-farad maksudnya yang gelil, yang sedikit. Yakfil kayyis, cukup bagi seorang yang cerdas. Tidak perlu bahkan barangkali tidak perlu bicara, isyarat aja sudah paham. Tidak perlu panjang berteleh-teleh. Cukup sedikit aja. Orang yang namanya berakal paham. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yanzuru ila suwarikum, tidak akan melihat kepada bentuk kalian. Bungaskah? Besarkah matanya? Cantikkah bibirnya? Tidak ada. Wala ila a'malikum, dan juga tidak melihat kepada amal kalian. Dalam riwayat ini, dalam riwayat lain Allah melihat amal kalian. Artinya amal itu secara lahir menjadi sarana untuk dinilai, namanya perbuatan kita. Tapi tujuan utamanya bukan hanya amal. Bukan amal itu sendiri, walaupun amal tersebut perlu kita perhatikan. Tidak mungkin kita sholat sembarangan. Harus sholat sesuai dengan arahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ada niatnya, harus ada takbiratul ihramnya, dan semuanya harus. Walakin yanzur ila qulubikum wa niyyatikum, akan tetapi ia melihat kepada hatimu dan niatmu. Hatimu itu baik dah, sombong dah, ujub dah, hasud dah, igid dah, dan lain sebagainya. Dan niatmu apa dalam melakukan amal itu.
Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Percuma kalau ilmu segudang tapi niatnya busuk. Jadi ilmu segudang tuh jadi busuk. Ilmu segudang, durian bang, durian oh. Semua durian penuh sini. Kira-kira kalau busuk semua bisa dimakan? Ngalihi jan. Bagus durian satu, tapinya nyaman satu. Daripada segudang durian tapi semua busuk. Paling dibikin tempoyak kalau masih bisa digunakan, ya. Walaupun satu, begitu juga ilmu. Banyak-banyak ilmu untuk apa juga kalau tidak ada yang bisa dipakai. Tapi kalau sedikit bisa dipakai, satu bisa dipakai, Masya Allah. Kalau hisapan banyak ilmu, banyak ilmu semua dipakai. Karena kita perlu ilmu untuk beribadah kepada Allah, perlu ilmu. Kadang-kadang ada kebaikan di hadapan kita, di muka kita, karena ada ilmunya kita ada lakukan, padahal kebaikan bagi kita kalau kita lakukan pahalanya besar lebih dari yang kita bayangkan. Andaikan di dunia diberi kita dunia isinya gratis, kita tidak mau terima. Kenapa? Karena ini jauh lebih besar. Tidak mungkin saya terima dunia isinya meninggalkan yang jauh lebih besar daripada dunia isi. Tapi karena tidak tahu ditinggalkan. Tidak tahu. Sudah dipadahi kalau habis sholat subuh berjamaah, duduk di tempatnya sampai terbit matahari. Setelah itu matahari naik sedikit sekitar 1 tombak, sholat 2 rakaat dapat pahala haji umrah yang sempurna. Dipadahi, jangan lupa sholat, kada juga sholat. La ilaha illallah. Ini manusia atau jin ini? Dia padahi ini manusia atau wallahu a'lam. Padahal setiap kita membutuhkan satu kebaikan. Barangkali satu kebaikan itu menjadi kunci segala kebaikan bagi kita. Kunci mungkin untuk kita sukses di hadapan Allah Subhanahu ta'ala. Maka perhatikan hatimu, perhatikan niatmu. Wa in aradta ilma ahwalil qalb, dan jika engkau ingin memiliki keinginan, kemauan, ilmu ahwalil qalbi, tentang keadaan-keadaan hati. Bagaimana hati itu? Apa yang harus kita benahi dari sifat, apa yang harus kita haya dari sifat. Bagaimana sombong itu, bagaimana kita menghilangkan dari hati kita sifat sombong, bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana yang harus kita lakukan sehingga hati kita sudah ada lagi bersih dari sombong, menjadi orang yang tawadhu. Pakaian bagus sudah berimamah putih. Pakai sorban, pakai baju putih, bagus kayak durian, bagus, masya Allah, tapi busuk dalamnya. Ketika dibuka, busuk, tidak ada yang bisa makan. Dibuka lagi, busuk, dibuka lagi, busuk, tidak ada di mana. La ilaha illallah. Allah, apa kita bilang? Waduh, dibunguli durian ulun ini, dibunguli seakan-akan durian itu ngomong bungulin kita, padahal kita bukan durian yang bungulin kita, tapi kita yang tidak bisa pilih durian. Tapi karena kita sudah lihat, masya Allah, secara kasatnya bagus, casingnya masya Allah, tapi HP-nya harga 200.000 dibunguli karena dibunguli karena casingnya. Kalau engkau ingin mengetahui tentang ilmu ahwalil qalb, kondisi keadaan-keadaan yang berkaitan dengan hati, fanzur ilal ihya, maka perhatikan lihatlah kepada karyaku Ihya wa ghairihi,
dan selainnya min musannafati dari karya-karyaku. Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, baru Ihya Ulumuddin, dan banyak karya Imam Ghazali, terutama mengenai masalah haji. Yang pertama, tahap pertama Bidayah, tahap kedua Minhajul Abidin, tahap ketiga baru ya kalau sudah mengamalkan Bidayah naik Minhajul Abidin. Satu kalau bisa mengamalkannya baru naik kitab ini Bidayah tidak diamalkan, Minhajul Abidin tidak diamalkan, mau baca Ihya, astagfirullahaladzim, bahasa kita begamat. Ini dulu yang diamalkan, baru Minhajul Abidin diamalkan, baru bisa paham dan bisa mengamalkan ya. Tahap pertama pondasinya belum dibangun, belum kokoh, sudah bangun lantai 2, sudah bangun lantai 3. La ilaha illallah. Kira-kira rubuh dah. Rubuh. Perbaikin dulu, bagus dulu pondasinya. Inti mau bangun berapa tingkat? Nah, bangun pondasi yang sekitar kira-kira inti mau bangun tingkat tersebut. Kalau tidak paham silahkan kepada yang paham, tanya bagaimana pondasi untuk bangun 3 tingkat, bangunannya ini harus kokoh. Harus kokoh. Tidak mungkin kita bangun 3 tingkat kalau tidak kokoh. Harus dasarnya pondasinya kuat. Kalau sudah pondasi kuat, insya Allah sesuai pondasi. Wa hadzal ilmu fardhu ainin, dan ilmu ini merupakan fardhu ain, ilmu berkaitan dengan ahwalul qalb, kondisi hati. Fardhu ain, kewajiban bagi setiap kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Untuk apa? Agar kita sukses. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sukses. Allah siapkan bagi kita sarana sukses. Allah kirim namanya wahyu. Allah kirim para nabi rasul untuk menjelaskan wahyu tersebut untuk apa? Allah wahyukan dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Agung Muhammad. Dan Allah kirim seorang nabi rasul utusan Allah untuk menjelaskan kepada kita semua. Untuk apa? Karena Allah ingin kita semua sukses. Kalau Allah tidak ingin sukses, Allah tidak perlu kirim wahyu. Allah tidak kirim nabi dan rasul. Dan Allah tidak kirim pewaris mereka sampai saat ini. Kenapa? Kalau Allah tidak ingin kita sukses, tapi karena Allah ingin kita sukses, Allah kirim wahyu. Allah kirim nabi rasul menjelaskan. Allah kirim pewaris mereka. Agar apa? Agar kita sukses. Belajar ini hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim muslimah. Kalau mereka tidak belajar, maka mereka telah berdosa meninggalkan kewajiban. Wa ghairuhu, dan selainnya dari ilmu ini fardu kifayah. Fardu kifayah hukumnya. Illa, kecuali miqdaru ma yuaddi faraidallah, kecuali kadar, kadar. Ma ilmu yang yuaddi bisa ia melaksanakan dengan ilmu tersebut faraidallah, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Baik yang harus kita lakukan yang wajib atau yang harus kita jauh yang haram. Kalau namanya ilmu-ilmu yang luas, ilmu-ilmu yang dalam, tidak wajib fardu kifayah. Tapi kalau ini mengenai fardu namanya berkaitan dengan haji ini, sifat-sifat haji yang tercela wajib kita pelajari agar kita selamat. Jangan sampai kita sholat lalu kita menyekutukan Allah dengan sholat kita. Jangan sampai kita puasa kita menyekutukan Allah dengan puasa kita. Jangan sampai kita haji umrah sedekah zakat kita menyekutukan Allah dengan haji umrah dan zakat sedekah kita. Jangan sampai kita beribadat kepada Allah tapi kita dengan ibadat kepada Allah menyekutukan Allah tanpa kita sadar. Minal wudu, dari berkaitan hal yang berkaitan dengan wudu, bersuci dari hadas, dari najis, wassalah dan salat, wa ghairiha dan selainnya dari kewajiban-kewajiban. Wallahu a'lam.
puasa, belajar tentang puasa. Haji, mau haji umrah, belajar tentang haji dan umrah manasik. Mau dagang, belajar tentang namanya muamalat dan lain sebagainya. Mau nikah, belajar tentang jangan belajar nikah gobetu tazwijaha wa nikaha bil mahlil madkur. Saya terimanya Wati binti Surawati dengan mas kawinnya 100.000 dibayar tunai. Bukan itu aja yang belajar. Kali itu yang aja yang dipelajari. Tidak namanya menyebabkan rumah tangga kita tuh adem ayem. Pacaran 10 tahun, rumah tangganya 2 minggu selesai. Pacarannya 10 tahun pacarannya, Bang. Ketika pacaran kelihatan mesra betul. Habis nikah 2 minggu selesai bubar. Kenapa? Karena waktu mau nikah belajarnya saya terima nikahnya Wati bin Misbawati dengan mas kawinnya 1 miliar tunai. Aman itu Bang, bini itu Bang, sugi mendadak. Mas kawinnya 1 miliar. Mas kawinnya 100.000. Beli baju aja tak cukup 100.000. Wallahu a'lam. Warabbi wallahu a'lam. Kalau ini tanya fadhal. Bahari itu 100.000 bahari. Kalau sekarang jangan 100.000 lagi. Paling minim 500.000 biar bisa dimanfaatkan. Ini 100.000 di es cendol aja 5 cangkir ambil 100. Bang Ulu lagi bilang digunakannya maharnya dengan sebaik-baiknya. La ilaha illallah 100.000. Dibilang lagi digunakan maharnya dengan sebaik-baiknya. Nyaman betul ditampar itu penghulunya. Itu dijadikan jimat itu kalau 100.000 sudah ya. Dijadikan jimat aja itu disimpan. Kalau dulu kalau dulu kan mahal, bisa digunakan A, B ya 100.000. Kalau sekarang kan sesuai zaman. Beli HP tidak bisa 100.000. Yang second pun HP jadul, mungkin HP jadul Nokia Bahari mungkin 100.000. Yang HP 20 tahun yang lalu Bahari Bang, 20 HP yang 20 tahun yang lalu mungkin bisa beli 100.000. Allahu a'lam. Kalau ditanya fadhal. Kecuali kalau memang tidak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini beli HP 15 juta, 20 juta. HP Samsung 2026. Sampai 3 kata bukanya begini. 3. Maharnya 100.000. Itu ditampar itu laki itu. Beli HP 30 juta kasih mahar 100.000. La ilaha illallah. Paling minim kan HP nya jadi mahar. Dengan mahar HP Samsung tahun 2026 hanya dibuka bungkus. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar tersebut. Kan masih tersenyum Bang. Ya, bini yang ada di belakang Masya Allah gagahnya laki Bang. Enggak loh. 100.000 kurang ajar ini. Sayyidah Hashim bin Abdi Manaf, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, buyutnya Nabi besar Muhammad. Kawin bikin acara berapa? 7 hari 7 malam bikin acara, ngasih makan orang, undang orang, pesta 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam pesta. Gak ada duitnya, Bang. Kalau udah ada duit ikut pondok aja sudah. Oh, majelis Anda juga bisa. Tidak jadi masalah. Kalau ada jadi masalah. Bukan juga terlalu berlebihan.
Fadhal, kalau yang ditanyakan fadhal. Rasulullah mengajarkan kita, menyatakan bahwasanya perempuan yang paling baik itu yang paling ringan maharnya, itu sesuai waktunya. Artinya Rasulullah tidak mau memberatkan kita Rasulullah tidak mau memberatkan kita umat. Kalau memang tidak ada ya seadanya. Kamu ditanyakan Bapak. Tapi juga jangan dipaksakan. Bapak, terutama kalimatnya ya, kalau antum tidak paham antum tanya. Antum harus belajar, harus paham. Terutama nahwu, sharaf, fikih. Ilmu yang paling penting, ilmu alat dengan nahwu, sharaf. Antum bisa paham Al-Quran dan hadis Nabi Agung Muhammad dan kitab. Dengan fikih antum bisa tahu, paham yang wajib, yang sunnah, yang haram, bagaimana adabnya dan lain sebagainya. Harus ngerti, paham. Jangan sampai tidak paham. Kalau yang lainnya itu ya tambahan, agar kita mengerti. Semakin luas wawasan kita, ilmu kita, semakin banyak yang kita dapatkan, dan semakin luas cara kita berpikir dan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Karena mendekatkan diri kepada Allah dengan anggota tubuh kita, dengan amal ini sedikit mungkin bagian pahalanya. Tapi kalau kita mendekatkan diri dengan Allah dengan akal kita jauh lebih besar yang bisa kita dapatkan. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada yang mengatakan mauquf, artinya ucapan beliau, ada mengatakan marfu, ucapan Nabi Muhammad melalui beliau. Tafakkur samin khair min ibadati sana. Bertafakur sesaat lebih baik daripada ibadat setahun. Orang ibadat siang malam dengan orang tafakur walaupun sebentar, ternyata tafakur yang sesaat sebentar itu lebih baik daripada ibadat setahun siang malam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu tafakur. Bukan melamun, jangan salah, ini tafakur melamun. La ilaha, bukan melamun. Tafakur artinya kita merenungkan apa yang ada, bagaimana kita menjadikan sarana sesuatu yang ada itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan melamun, apalagi mikirkan nasib, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Alhamdulillah antum ditempatkan di salah satu taman daripada taman surga Allah. Antum dari tempat tidur, dari kamar antum ke halaqah dapat pahala haji umrah, Bang. Masya Allah. Masya Allah. Kira-kira ada yang lebih hebat daripada pondok? Mana? Rasulullah ketika ditanya apakah lebih baik Abdul kita di masjid atau di majlis. Kalau tidak mungkin orang akan memuni masjid kalau tidak berkat majlis. Tapi jangan di majlis saja, ke masjid tidak kelihatan. Sebentar lagi bulan puasa. Jangan sampai musola masjid di dekat antum itu mengeluh. Tidak kelihatan. Tidak zuhur, tidak asar, tidak maghrib, tidak isya, tidak subuh. La ilaha illallah. Kemana tuh bulan yang mondok? Di rumah aja, iktikafnya dengan astagfirullah. Ini orang iktikaf di masjid, iktikaf di rumah pakai yang dilihatnya HP terus. La ilaha illallah. Bungulnya sidin. Iktikaf tuh dengan ya tidak beri masalah HP, tapi yang dibuka itu Al-Quran, hadis, konten-konten ceramah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan yang lucu-lucu. Astagfirullahaladzim, apa manfaat yang lucu-lucu?
Kalau kita banyak tertawa bikin hati keras, banyak tertawa bikin hati keras, apalagi tertawanya terbahak-bahak. Bagaimana kita bisa nangis? Nah itu jadi Allah, astagfirullah. Bagi saya maksiat kayak apa ini? Seperti ini. Kalau bulan puasa jangan sampai musola masjid dekat antum mengeluh antum tidak pernah masuk. Maksudnya jadi antum sadar tidak sadar kelakuan perbuatan antum diperhatikan oleh masyarakat di sekitar. Oh tuh keluaran pondok, pulang dari pondok, jangan sampai abah mama mengeluh. Sudah dibiayai pondok mahal-mahal, dikirim setiap bulan, setiap minggu 2 minggu sekali dibawakan makanan. Macam-macam dibawa, karindang dibawa, opor dibawa, semua dibawa oleh mama. Sama abah. Anji pulang namanya ke rumah liburan, la ilaha illallah, dipanggil abah, dipanggil mama, pura-pura tidak tahu. Harusnya bang kalau abah manggil ahlan wa sahlan, labbaik abah, labbaik mama, ahlan wa sahlan wa marhaban, siap. Kira-kira kalau mama antum, abah antum dibilang seperti itu, kira-kira bahagia tak? Bahagia. Membahagiakan hati seseorang mukmin itu Allah ciptakan dari kebahagiaan itu sosok malaikat yang mendoakan kita, mintakan ampun kepada Allah sampai kiamat. Bagaimana kalau abah ibu yang kita bahagiakan hatinya? Kira-kira dapat tak pahala? Lebih dari itu. Ngelamun apa ini? Waras kan? Betul, kalau yang tanyakan enggak kita tutup. Karena Habib bahaya bang kalau dibiarkan berkiau sendiri. Memamai takutnya. Assalamualaikum, Akun Habib ingin bertanya, jika seorang itu belajar tidak sempurna hurufnya dan dia menjadi imam, apakah sah sholatnya? Kalau yang berkaitan sah aja sholatnya, tapi ada kekurangan, harus dia belajar, harus dibenahi. Harus dibenahi. Yang jadi masalah ini kalau orang tidak mau belajar, tidak mau sudah tahu salah, tidak mau dibenahi, tidak mau diupayakan. Dan kalau memang kita sadar kita tidak sempurna, cari yang sempurna. Jangan jadi orang ego. Walaupun lebih muda dari kita. Kalau memang dia lebih sempurna, semua fadlan silahkan. Memang enak jadi imam. Amanat imam itu bang. Al-imam dhamin, imam itu penjamin. Salat makmum itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jamin salat makmum diterima oleh Allah. Sudah khusyuk kita salat? Sudah khusyuk kita salat sehingga bisa jamin salat makmum? Allahu a'lam. Amanat yang tadi saya bilang, langit, bumi, gunung enggan menerima amanat, mengemban amanat. Sekarang dijadikan bangga-banggaan menerima amanat. Seperti yang Rasulullah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ada seseorang memikul amanat, sudah kuat pegang amanat, jatuh bangun, tiba-tiba dititip lagi amanat, diemban lagi bang, padahal dia sudah tak mampu. Itu manusia. Ya, masalahnya khilaf ya, kalau dia jadi imamnya masalahnya khilaf. Kalau memang dia ada fasih huruf R, Bismillahirrahmanirrahim misalnya kan enggak fasih huruf Bismillahirrahmanirrahim, kan ada yang seperti itu. Bedanya. Ya kalau begitu ya, kalau makmumnya seperti itu sah. Makmum juga Bismillahirrahmanirrahim juga ya, tidak jadi masalah.
Ah, boleh aja sah sholat semuanya. Kalau huruf yang tidak fasih itu sah. Sama. Tapi kalau beda itu yang jadi masalah. Yang jelas satu belajar. Nah, sebelum menjadi namanya menjadi bang. Mumpung masih kecil, mumpung masih muda, diluruskan. Walaupun belajarnya sebulan, setahun baru bisa Bismillahirrahmanirrahim, nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah kai Bismillahirrahmanirrahim, kai Bismillahirrahmanirrahim, kata kai sudah tidak bisa lagi kai bang. Hah? Tapi kalau masih muda, insya Allah masih muda tuh bisa. Seperti pohon kalau masih anum tuh bisa dilurusi bang, bisa taruh ini, bisa dilurusi, bisa diatur. Tapi kalau sudah namanya jadi pohon tinggi, kekar, kuat, kira-kira bisa lagi diatur. Nabi ada seorang ulama besar di Palembang sana, Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kaf. Ulama besar ulamanya, alim betul luar biasa. Tapi kalau menjadi imam dia jadi imamnya untuk keluarganya sama perempuan aja. Kenapa? Karena dia sadar, R-nya itu udah bisa R sedikit. Nggak mau dia, walaupun dia alim, masya Allah, alim luar biasa, alim betul-betul alim betul. Dan banyak kiai-kiai yang ada di kampungnya itu murid beliau. Tapi tidak mau jadi imam, kenapa? Karena sadar, mawas diri. Tapi kalau sekarang, kalau dia bukan jadi imam, tidak mau jadi sholat di masjid itu, di musala itu. Cari masjid lah, la ilaha illallah. Lebih santai jadi makmum mau jadi imam. Lebih santai daripada makmum bang. Karena imam biasanya khusyuk dalam bacaan, bukan khusyuk sholatnya. Imam itu biasanya khusyuk bacaannya, bukan khusyuk sholatnya. Sedangkan yang Allah perintahkan, alladzina hum fi salatihim khusyu'un. Sholatnya khusyuk, bukan bacaannya khusyuk. Artinya diperhatian sholatnya, bukan bacaan. Tapi sekarang sudah seperti itu. Kadang-kadang dipaksakan Bismillahirrahmanirrahim, Ihdinas siratal mustaqim. La ilaha illallah. Santai aja bang, santai kan lebih nyaman ya. Santai itu lebih nyaman, sehingga makmum juga tidak merasa berat bang. Kalau imam sudah merasa begitu tuh makmum juga karena makmum merasakan apa yang namanya dimiliki oleh imam. Santai aja. Kalau santai, makmum juga dengarnya santai. Jadi sholatnya nyaman. Yang tidak boleh itu kalau berubah hurufnya. Berubah dari qaf menjadi kaf. Nasratul mustaqim, kaf, kim, mustaqim atau mustaqim. Qaf namanya ya bisa. Orang Hadramaut mustaqim. Qaf tabinya itu bacaan mereka mustaqim. Jangan mustaqim. Mustaqim itu kaf, double. Nah itu jadi masalah. Tapi kalau antara qaf dengan mustaqim misalnya, kaf juga antara qaf dengan kaf. Cuman dia qaf tidak terlalu fasih, tidak jadi mas. Tapi kalau sudah merubah huruf dengan huruf yang lain itu masalah. Ra katanya sudah tinggal sudah. Nanti belajar lagi pelan-pelan begamat baru namanya jangan dipaksa. Apalagi kain apalagi kain jangan dipaksa. Disariki kita, disumpahin kita mati, kita disumpahin kain. Ya, kan kalau enggak kita tutup. Belajar yang bujur ya. Belajar yang bujur.
تأتي على نحظى بالخير ونقبل كل شر ربنا ربنا أسرنا كل شيء واكفنا برضا منك الخير واغفر ربنا كل ذنب أن تأتينا رسولنا واغفر وانصر عنا أبدا الأبرار وأسأل الله إليك بالصبر من لا يكد عنا ويرضى من ذنب من نسيب وعافية بشر وعلى صوت وصبر اللهم أعنا بالهدى واجعلنا من سلام الهدى ولا تولنا ولينسيا ولذين خلقنا تقوى ثم الله من كل كلمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد رب العالمين يا ربنا ظلمنا بأننا ظلمنا وأننا أسرفنا على ما أسرفنا وتعالينا ظلمنا فاغفر لكل رب واستر لنا عورتي وأبي جرعتي واغفر لوالدينا ربي ومرتنا وآلي وإخواني وسائر المؤمنين ربنا صلى والمسلمين أجمعين يا رب الأسماء فالجنة نتمنى في السبيل منا في المصطفى رسوله عن كل صلي صلى وسلم ربي عليه من ربي والحمد لله بالبر وتنهي حمدا كثيرا لئيم محبة نسعي حمدا كثيرا لئيم محبة نسعي حمدا كثيرا لئيم محبة نسعي. حضرة النبي الفاتحة. تقبل الله منكم.